Perjalanan tim Indonesiaku kali ini akan menyambangi Desa Sukakerta, Kecamatan Kadupandak, Cianjur, Jawa Barat. Desa ini diapit dua sungai, Sungai Cibuni dan Cibala. Posisinya terletak 620 meter di atas permukaan air laut dengan jumlah penduduk lebih dari 4.000 jiwa. Desa ini kaya akan hasil alam, namun sayang warganya tak kunjung sejahtera. Inilah titik di mana akses jalan tak bisa lagi dilalui kendaraan roda 4. Ini sampai juga. Halo, tenang semuanya. Ini kenapa nggak pada pakai masker ya? Alhamdulillah di sini udah zona hijau nih. Oh, zona hijau. Berarti zero COVID ya? Iya. Berarti aman ya. Jadi sekarang saya mau lepas masker karena udah lumayan panas. Dibikin keringetan ya Pak. Iya. Aman ya berarti di sini? Alhamdulillah di sini udah aman. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Kami melalui jembatan gantung Nusa yang menghubungkan Desa Bojonglarang, Kecamatan Cijati dengan Desa Sukakerta, Kabupaten Cianjur ini. Karena kami tidak bisa melewati menggunakan kendaraan roda 4 karena lebar jalanan atau jembatan ini hanya 1,2 meter sehingga kami harus jalan kaki, dan di sini lumayan sempit karena memang jalur ini merupakan jalur utama bagi warga untuk berlalu lalang ke jalanan utama. Posisi Desa Sukakerta diapit dua sungai, membuat fungsi jembatan menjadi sangat vital. Akhir tahun 2018, jembatan beton mulai dibangun, namun hingga sekarang tak kunjung selesai. Keberadaannya bak prasasti yang entah kapan akan selesai dibangun. Akibatnya, perekonomian warga sulit berputar karena hasil bumi sulit dijual. Inilah Desa Sukakerta, wilayah subur tapi jauh dari kata makmur. Masyarakat desa mengandalkan rezeki dari kegiatan bertani dan berkebun. Setelah berjalan kurang lebih 1 kilometer, kami pun sampai di kebun singkong. Tanah garapan milik perhutani, izin penggarapannya dipegang Pak Hamdan dan sejumlah pengelola lainnya. Dengan kewajiban bayar sebesar 5.000 hingga 50 ribuan rupiah per tahun pada pihak perhutani, tergantung luas lahannya. Sebagian besar di sini adalah buruh serabutan. Seperti Mariati yang sudah bekerja selama 26 tahun. Setiap panen, mereka bekerja dari jam 6 sampai jam 12 siang. Nah, sekali bawa atau sekali panen gini, Ibu biasa dapat berapa banyak? Ya 3 karung. Aduh. 3 karung teh dapat berapa 3 karung? 40.000. Iya. Emang cukup Bu buat menuhin kebutuhan sehari-hari? Ya cukup nih, harus berbelas. Karena buat jajan anak. Anak juga mah? Kan, anak saya kan di pesantren. Mondok. Kemarin juga minta duit, tapi saya nggak punya duit. Harus gimana? Iya. Sedangkan hutang sama tetangga udah gede duit hutangnya. Terus gimana lagi? Jadi anak belum dikirimin duit sama sekali sama Ibu? Belum. Padahal saya harus sabar dulu. Mamanya belum cari uang. Bapak kamu kan belum kerja. Aku bilang begitu aja. Jenis singkong manggu paling banyak ditanam di sini. Jenis singkong ini memiliki harga jual lebih tinggi dari jenis lainnya karena rasanya yang manis dan usia panennya hanya 7 bulan. Sayangnya, hasil yang melimpah tak sebanding dengan harga jualnya. Harga jual ke pedagang hanya dipatok Rp500 per kilo, membuat para petani singkong merugi. Singkong yang sudah dipanen dibersihkan dari tanah yang menempel, lalu dimasukkan ke dalam karung. Dan selanjutnya diangkut dengan ojek menuju pengepul.
Ojek gunung yang terampil dan punya skill bermotor di medan sulit jadi andalan. Dengan lincah, mereka mengangkut hasil panen melalui jalan yang sempit, licin, dan berlumpur. Jantung saya pun berdebar kencang karena medan ini sangat menantang. Salah sedikit saja, kami bisa terguling. Sepanjang perjalanan, sakit di punggung terus dirasakan akibat guncangan keras. Sebenarnya, jarak ke pengepul hanya 3 km. Namun kondisi jalan membuat perjalanan terasa lama. Ngeri banget. Karena sekarang kami melewati jalanan yang rusak. Terus ini motor ini kan menampung beban lebih dari 100 kilo. Jadi bisa dibayangin dengan jalanan yang rusak dan juga bebatuan yang penuh dengan air karena emang habis hujan. Wow, ekstrim banget ini. Menuju tempat pengepul, kami harus melewati jembatan gantung Tegaloa, penghubung antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Sukabumi. Akhirnya sampai juga di lokasi tempat kita akan menaruh singkong-singkong ini. Ya Pak, saya mau turun dulu, pegangin. Aduh, lumayan pegal sekali. Jarak pasar yang cukup jauh membuat ojek menjadi sarana transportasi primadona warga desa Sukakerta. Halangan kami temui di tengah perjalanan menuju pasar karena akses jalan terputus oleh luapan sungai Cibuni. Terpaksa kami harus menaikkan motor ke atas rakit bambu untuk menyeberangi sungai. Saatnya menyeberangi sungai menggunakan getek adalah ketika motor yang dikendarain kami tadi mengangkut beban yang cukup berat. Makanya tadi sempat satu karung singkong itu sempat jatuh dan bisa dibayangkan kalau misalnya warga sini membawa beban yang sangat banyak, mungkin bisa saja terbawa dengan arus. Arus sungai yang kuat membentang kurang lebih 80 meter. Sebenarnya sangat berbahaya. Resikonya, hanyut dan tenggelam bisa saja terjadi. Namun bagi warga, akses sungai menjadi pilihan utama karena jarak menjadi lebih dekat daripada melewati jalan darat. Ongkos rakit bambu untuk motor yang berpenumpang Rp10.000 sekali jalan. Bisa dihitung berapa banyak ongkos yang harus kami keluarkan menuju pasar dan pulang ke rumah. Jadi karena arus sungai ini terlalu deras dan untuk menyeimbangkannya biasanya warga di sini duduk di getek dan saya mau coba buat duduk karena tadi juga sempat jatuh. Jembatan utama Nusa adalah akses utama warga untuk keluar masuk desa. Tetapi masih terdapat dua kampung yang masih menggunakan rakit bambu, Kampung Bobojong dan Kampung Cidadap. Inilah resiko kalau misalnya jalanannya sangat hancur dan juga rusak. Jadi akses jalan mereka juga bisa tertunda yang harusnya misalnya ke pasar sampai bisa jam 7 pagi. Ini mungkin bisa terlambat sekitar lebih dari 1 jam. Dan ini juga jatuh, resikonya juga barangnya juga bisa rusak ya Pak. Angkat itu dulu Pak, ini saya tahan motornya. Melelahkan sekali karena memang tanjakannya juga lumayan. Yang pertama itu tanjakannya sekitar 75 derajat. Kemudian yang di sini banyak bebatuan dan juga ada aliran air bekas hujan sehingga susah banget motor buat nanjak dan bahkan saya pegel banget tangannya karena harus menggunakan tenaga yang besar untuk dorong motor supaya bisa jalan.
Sebenarnya, jarak menuju pasar hanya kurang lebih 2 km. Namun akses jalan yang licin membuat motor seringkali tergelincir. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, kami sampai di Pasar Rebo. Terletak di Desa Bojonglarang, Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur. Pasar ini buka setiap hari Senin dan Jumat, dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Berbagai sayuran, ikan, daging, dan hasil bumi dijual di sini. Selain menjadi buruh tani, ibu-ibu warga kampung Tugusari mengais rezeki menjadi pemecah batu demi menambah nafkah keluarga. Setiap hari mereka harus pulang pergi ke sungai untuk mengambil batu. Di pinggir sungai inilah mereka bekerja. Batu yang melimpah di Sungai Cibuni menjadi penghasilan tambahan untuk keluarganya saat waktu luang. Satu persatu batu diambil dari sungai dengan ukuran kurang lebih sebesar telur ayam. Untuk mengambil batu kali nggak sembarangan, dan ibu-ibu di sini ngambilnya tidak batu yang sebesar ini. Jadi yang segede-gede gini nih, supaya nanti gampang dipecah dan dijadikan batu split. Peralatan yang digunakan cukup sederhana, hanya ember dan karung. Beruntung, hari ini debit air tak terlalu besar, jadi kami lebih mudah untuk mengambil batu. Sudah 5 tahun, Ibu Eti bekerja sebagai pemecah batu. Ia bekerja untuk membantu menambah penghasilan suaminya sebagai buruh tani, yang penghasilannya tak menentu. Ibu biasa emang ngambil batu sungai gini, Bu? Ya, Setiap kapan, Bu? setiap hari. Setiap hari? Iya. Terus berarti kalau air sungainya lagi naik gimana, Bu? Ya kalau naik sungai kadang-kadang itu digali sampai kayak kepala airnya itu pakai gitu. Apa? Basah-basahan. Batu yang terkumpul di dalam ember kemudian dimasukkan ke dalam karung untuk dibawa pulang. Lihat, Bu. Terus gini. Jadi ini lumayan berat ya, padahal bayarannya itu 25.000, dan itu juga harus bolak-balik ya, Bu ya? Ke sini. Berapa banyak, Bu? 20 kali. Sampai 20 kali, bahkan nggak asar. Terusan bawa gini bolak-balik, pasti capek banget sih, nggak kebayang. Kalau dilihat, memang gendongan yang saya bawa terlihat kecil. Namun bagi saya terasa berat. Mungkin kurang lebih 20 kg yang saya gendong. Akhirnya kami sampai di depan rumah. Palu, alat pemegang batu, dan alas batu kami siapkan. Batu dipecah menjadi ukuran 2x3 untuk ukuran standar batu split. Dalam sehari, Ibu Eti bisa menghasilkan batu split hingga 5 kaleng atau ember ukuran 25 liter dengan harga Rp5.000 per embernya. Artinya hanya Rp25.000 upah yang didapat. Saya aja tadi kena pentalan itu, Bu, Sakit, ya. batu kecil sakit. Ibu nggak pakai pengaman apa segala macam? Enggak. Kadang pada kecamatan kalau kali-kali, kalau enggak pakai apa-apa. Sering berarti Ibu kena Iya, ini. Dibiarin aja gitu, Bu. biarin. Tapi terus dikerjain gitu. Iya. Batu split kemudian dikumpulkan di depan halaman rumah masing-masing, menunggu pembeli yang datang. Pak, ini ember terakhir ya, Pak? Udah ya, berarti udah sesuai pesanan ya? Iya. Udah 20 ember kan jadinya? Akses jalan menuju desa belum bisa dilalui kendaraan roda 4. Ojek engkrek menjadi satu-satunya untuk mengangkut beban berat dengan medan yang sulit. Batu split diangkut dengan ojek engkrek.
10 hingga 15 ember yang bisa dibawa. Ongkos ojek engkrek dipatok Rp1.000 hingga Rp6.000 per satu ember, tergantung jarak yang ditempuh.